Shalom. Kebaktian pada hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Dina Detan Penpada MTH. Anggota keluarga yang dikasihi dan diberkati Allah, bulan Juli ditetapkan oleh Sinode Gemit sebagai bulan pendidikan Gemit. Di minggu pertama ini, kita akan belajar dari Daud yang mempersiapkan anaknya Salomo untuk membangun bait suci dengan iman dan ilmu. Amsal 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15 berkata, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya." Oleh karena itu, kami mengajak anggota keluarga berdiri. Mari kita memuji Allah, sumber hikmat, melalui pujian dari Kidung Jemaat 58, bait pertama dan ketiga. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita memulai kebaktian pagi hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Anggota keluarga yang diberkati Allah, nas pembimbing bagi kita terpilih dari pertama Tawari pasal 22, ayatnya yang ke-19, demikian sabda Tuhan. "Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan." Demikian nats pembimbing kita melakukan Kidung Jemaat 356 bait yang pertama dan bait yang kedua.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Ya Allah Bapa, di hadapan hadirat-Mu kami datang dan mengaku bahwa kami telah berbuat dosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami mohon ampunilah kami dan kuduskanlah kami. Kami memberi diri kami untuk diubahkan oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita melakukan Kidung Jemaat 30A bait yang ketiga. Dengarlah berita anugerah Allah. Jadi setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita. Untuk litani puji-pujian, saya jemput berdiri dan secara berbalas-balasan kita akan mengucapkan Mazmur 48 ayat 1 sampai 9. Ayat-ayat ganjil akan diucapkan oleh pelayan dan ayat genap oleh anggota keluarga. Sion kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut lalu lari kebingungan.
Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, Engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kidung Jemaat 266 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Shalom Bapak Mama yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan sedikit daripada firman Tuhan yang terpilih dari 1 Tawarik pasal 22 ayat 2 sampai 19. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang dipuji dan disembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan karena Tuhan sudah menaungi kami, membimbing kami hingga pada saat ini, dan kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Ya Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, tuntun sertai kami, kosongkan hati dan pikiran kami, agar kiranya firman yang datang kepada kami pada hari ini benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih banyak Tuhan, Ibu Pendeta yang Tuhan pakai sebagai alat-Mu, kiranya Tuhan selalu menyertai dia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 1 Tawarik pasal 22 ayat 2 sampai 19. Di bawah perikop persiapan untuk mendirikan bait suci. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu, baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo, anaknya,
dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tata kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil, jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula, engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan emas, perak, tembaga, dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau." Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya, katanya, "Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umat-Nya. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari, para pemuda dan anak-anak yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, Salam. Minggu ini kita berada di minggu pertama bulan pendidikan. Dan secara umum di Gemit kita sedang berada bersama-sama untuk menghayati pendidikan dan perkembangannya bagi kehidupan anak-anak dan juga masa depan gereja kita. Tema hari ini adalah beriman melawan berilmu. Benarkah demikian? Saudara-saudara, apa yang diwariskan kepada generasi sesudah kita? Kalau kita ditanya apa yang mau kita wariskan kepada generasi sesudah kita?
Ada sebagian orang tua bekerja keras untuk dapat mewariskan kekayaan kepada anak-anaknya. Kalau orang-orang desa biasanya mewariskan tanah, ternak, sedangkan di kota warisannya dalam bentuk tabungan, deposit, kendaraan, rumah, dan lain-lain. Orang tua akan bekerja keras untuk mempersiapkan anak-anak, mempersiapkan masa depan anak-anak. Meskipun kadang-kadang ada sebagian orang tua yang hidupnya susah. Orang Kupang bilang makan garam justru apa-apa, yang penting anak-anak bisa sekolah. Ijazah yang diperoleh anak-anaknya dipandang telah menjamin masa depan mereka. Apalagi ketika mereka sudah memiliki pekerjaan tetap. Namun sebagian orang tua tidak hanya memikirkan tentang warisan dalam bentuk materi ataupun pengetahuan. Tetapi mereka berupaya mewariskan iman bagi anak-anaknya. Agar anak-anak tidak saja sukses dalam pekerjaan, memiliki banyak kekayaan, tetapi mereka tetap beriman kepada Yesus Kristus. Bagi orang tua seperti ini, memiliki pengetahuan saja tidak cukup. Pengetahuan mesti diimbangi dengan iman. Ilmu mesti berjalan bersama-sama dengan iman, agar anak-anak dapat memanfaatkan ilmunya dengan baik dan bertanggung jawab. Hari ini juga kita menemukan seorang sosok ayah, yaitu Daud, Raja Israel, yang menjelang akhir hidupnya mewariskan dua hal kepada anaknya Salomo. Hal pertama yang diwariskan oleh Daud kepada Salomo yaitu persiapan materi dan sumber daya, berupa bahan-bahan dari kualitas terbaik dan jumlah yang tak terhitung. Kalau kita baca ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima, kita lihat di situ ada material yang dipersiapkan. Ada besi, kayu aras, emas, perak, tembaga, besi, dan batu. Daud juga mempersiapkan tukang-tukang untuk mengerjakan bait Allah itu. Jadi dia memilih tukang-tukang yang terbaik. Kalau kita saja mau mendirikan rumah, kita memilih tukang yang baik. Kita tanya, mana tukang yang baik? Dan Daud berpikir bahwa ini adalah pembangunan rumah Allah. Karena itu dia memilih tukang-tukang yang berkualitas. Tidak cukup hanya itu. Daud meminta para pembesar Israel untuk memberikan dukungan kepada Salomo dalam pekerjaan besar itu. Namun tidak hanya itu. Warisan kedua yang tidak kalah pentingnya yang diberikan Daud kepada Salomo yaitu iman. Bagi Daud kunci dari seluruh keberhasilan pembangunan bait Allah, bahkan bagi masa depan Salomo, ialah kepatuhan kepada perintah Allah. Oleh karena itu Daud menasihati Salomo untuk hidup dekat dengan Allah di ayat yang ke-13. Tanpa Allah, Salomo tak akan memiliki kekuatan untuk membangun bait suci sesuai keinginan Allah. Walaupun material sudah ada semua, tetapi Daud mengingatkan bahwa tanpa Allah, Salomo tidak akan berhasil. Bahkan di ayat 19, Daud menasihati Salomo untuk mengarahkan hati dan jiwanya untuk mencari Tuhan. Ini nasihat yang sangat-sangat penting bagi Salomo. Bapak Ibu, di sini nampak bahwa ada hubungan yang sangat-sangat erat antara iman dan ilmu dalam membangun bait Allah. Salomo tidak hanya diperlengkapi dengan materi dan sejumlah ahli bangunan, tetapi juga iman kepada Tuhan.
Di bulan pendidikan ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan di Kota Baru. Hal yang pertama, kita belajar dari Daud yang mewariskan ilmu kepada Salomo dalam bentuk perencanaan dan persiapan material, juga sumber daya manusia yang sangat baik. Namun ia juga mewariskan iman agar anaknya Salomo, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatan bangunan itu, tidak saja menampilkan sebuah bangunan yang megah secara fisik, tetapi yang utama adalah bangunan itu dapat memuliakan nama Tuhan. Godaan terbesar yang dapat menjerat kita melupakan Tuhan ialah ketika semua keperluan kita, keperluan dan masa depan anak-anak kita telah diperlengkapi dengan baik. Mungkin saja kita atau anak-anak kita berpikir bahwa semua itu diperoleh karena kerja keras mereka, karena kerja keras orang tua. Padahal tanpa Tuhan, semua akan sia-sia. Sebagai orang tua kita juga belajar dari Daud, agar kita tidak hanya berjuang untuk memperlengkapi anak-anak kita dengan sejumlah ilmu pengetahuan bagi masa depan mereka, dengan menyekolahkan mereka di sekolah-sekolah terbaik, plus berbagai les privat yang terbaik, tetapi bagaimana kita juga sungguh-sungguh memperhatikan pewarisan iman bagi mereka. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika anak-anak kita tidak pergi ke sekolah 1-2 hari atau 1 minggu, mereka juga tidak pergi mengikuti les yang sudah kita bayar begitu mahal. Apa reaksi kita? Tentu kita akan marah. Kita akan berkata bahwa papa dan mama sudah membayar begitu mahal di sekolah terbaik, di tempat les terbaik. Mengapa engkau menyia-nyiakan itu semua? Tapi pertanyaan penting bagi kita, ketika anak-anak kita tidak ke gereja, mereka tidak datang ke sekolah minggu, apakah kita juga menegur mereka dengan keras? Ataukah kita membiarkan mereka, kita bilang ya hari Minggu, hari libur, biar mereka istirahat, biar mereka tidur, dan masih ada minggu depan. Kita sebagai orang tua mesti memperhatikan 2 aspek ini secara seimbang. Baik pertumbuhan iman mereka maupun ilmu bagi mereka. Ilmu yang mereka miliki dapat digunakan untuk hal-hal baik. Tetapi tidak jarang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa anak-anak kita kepada hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Kenyataan membuktikan bahwa penipuan dan berbagai kejahatan yang terjadi di mana-mana bukan dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Bom-bom yang dirancang dengan begitu strategis dan cara meledakannya itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi ilmu itu dipakai untuk menghancurkan kehidupan manusia. Kemajuan teknologi dan penemuan-penemuan mutakhir dan iman dapat saling menopang satu dengan yang lain. Iman tidak perlu dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan. Sebab firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa tanpa ilmu, tanpa persiapan material, sumber daya manusia dan topangan dari semua pihak, maka pembangunan bait suci tidak dapat dilakukan. Tetapi di pihak yang lain tanpa pertolongan Tuhan, maka yang terjadi hanyalah kesombongan manusia. Kita ingat cerita Menara Babel.
Tuhan Allah mengacaukan bahasa mereka oleh karena pembangunan itu didasari oleh keangkuhan manusia. Karena itu orang Kristen dapat tetap beriman sekaligus berilmu, atau berilmu sekaligus beriman. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, hal yang terakhir, di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak kita mesti belajar dari rumah dan belajar di rumah. Perubahan ini menimbulkan berbagai kesulitan. Orang tua harus mempersiapkan Android, mempersiapkan berbagai sarana untuk belajar. Orang tua sendiri harus memperlengkapi diri untuk menjadi guru, menjadi pengajar bagi mereka. Matematika yang saya pelajari tahun 70-an tidak sama dengan matematika yang dipelajari anak saya sekarang. Marilah kita memaknai perubahan ini sebagai kesempatan bagi orang tua dan anak-anak untuk berinteraksi secara lebih intensif. Banyak orang tua sampai muat di Facebook. Waduh, ternyata jadi guru susah. Yang ada hanya marah-marah. Mari kita melihat sisi positifnya. Sebab mungkin selama ini pendidikan anak termasuk memperlengkapi iman anak-anak, kita serahkan kepada guru-guru di sekolah, kita serahkan kepada guru sekolah minggu. Dan kita tidak tahu secara pasti bagaimana perkembangan anak-anak kita, baik ilmu mereka maupun iman mereka. Inilah kesempatan untuk memanfaatkan rumah sebagai tempat pertama. Karena setiap orang pasti memulai kehidupannya di rumah dan mengakhiri kehidupannya di rumah. Rumah menjadi tempat pertama dan orang tua menjadi guru pertama bagi anak-anak. Bagaimana kita sendiri memastikan bahwa anak-anak kita telah memiliki dua hal penting ini, yaitu ilmu dan iman. Ingat bahwa perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan berjalan begitu cepat. Dan anak-anak kita banyak kali diasuh oleh alat-alat canggih yang ada di sekitar mereka. Tiap hari televisi mengasuh anak-anak kita, gadget mereka mengasuh mereka. Dan karena itu ada ahli yang mengatakan dalam dunia nyata, kita sebagai ayah dan ibu yang melahirkan mereka. Jadi dalam dunia nyata. Tetapi dalam dunia teknologi dan ilmu pengetahuan, anak-anak yang melahirkan orang tua. Mengapa dikatakan demikian? Oleh karena ketika kita membeli sebuah HP baru, orang yang kita tanyai bagaimana menggunakannya itu adalah anak-anak kita. Karena mereka memang lebih menguasai. Karena itu ahli itu mengatakan bahwa di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi anak-anak kita yang melahirkan orang tua. Mereka lebih menguasai teknologi dan informasi. Kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak kita untuk melakukan sejumlah hal negatif yang tidak kita ketahui. Kalau HP anak-anak kita sudah menggunakan PIN dan kita tidak bisa menyentuh lagi, bagaimana kita tahu apa yang ada di dalam gadget mereka? Karena itu memiliki kesempatan berada di dekat mereka saat-saat seperti ini untuk belajar bersama. Merupakan anugerah yang perlu kita syukuri. Oleh karena kita sendiri dapat memastikan bahwa mereka memiliki keduanya, yaitu ilmu dan iman. Tuhan memberkati kita semua untuk mampu menjadi pewaris-pewaris yang bertanggung jawab, baik ilmu maupun iman. Dan mereka yang menerimanya dapat memiliki masa depan yang penuh damai sejahtera, sesuai dengan rancangan Tuhan bagi mereka. Hidup yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Terpujilah Kristus. Amin. Anggota keluarga yang diberkati Allah,
Kami persilahkan berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7, demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami umat-Mu datang dan membawa segala persembahan kami, baik nasar, syukur, perpuluhan, dan persembahan lainnya. Terimalah ya Tuhan, sebab siapakah kami yang dapat memberi dengan kesukaan kami sendiri, sebab semuanya Tuhan punya, dan kami berikan dari tangan-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sehingga diberilah putra
Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita menyatukan hati kita. Kita menaikkan syafaat dan syukur kita kepada Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur oleh karena hari ini kami mendapat kesempatan lagi untuk ada bersama-sama, untuk hidup dan menikmati kehidupan ini. Kehidupan pemberian Tuhan yang terindah. Hari ini kami bersyukur oleh karena ada kesempatan bagi kami untuk diam sejenak di sekitar firman-Mu. Belajar merenungkan apa maksud Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat meneguhkan iman kami, sekaligus mengoreksi seluruh perilaku hidup kami dalam hal beriman dan berilmu. Tolong kami baik sebagai orang tua maupun anak-anak, agar kami tidak hanya mengutamakan ilmu dalam hidup kami, tetapi juga bagaimana kami hidup dalam takut akan Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan jika dalam hidup kami mengabaikan hal beriman kepada Tuhan. Kami mengandalkan semua yang kami miliki secara material. Kami mohon ya Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan hari ini dan melalui perenungan di bulan pendidikan di minggu yang pertama ini, kami kembali menyadari bahwa ketika kami begitu mementingkan ilmu bagi hidup kami, bagi anak-anak kami bisa saja jatuh dalam kesombongan dan kegagalan. Karena itu tolonglah kami untuk tetap beriman kepada Tuhan, sambil kami terus memperlengkapi ilmu pengetahuan bagi diri kami dan anak-anak kami. Ya Bapa, hari ini kami berdoa dan menyerahkan seluruh anggota jemaat Kota Baru Kupang di dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi para bayi, balita, anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa dan para lansia. Kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan. Lindungilah dan berkatilah mereka dalam tiap-tiap pergumulan hidup mereka. Tiap-tiap keluarga kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Mereka yang bekerja keras untuk menghidupi diri dan keluarga mereka di bidang pekerjaan masing-masing, Tuhan kiranya memberkati. Karuniakan kesehatan dan kekuatan, hikmat dan akal budi, juga iman yang teguh kepada Tuhan, sehingga di minggu yang baru ketika mereka mengangkat tugas dan pekerjaan mereka dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga dalam jemaat ini yang sedang berjuang untuk memperlengkapi anak-anak mereka menuju masa depan yang baik. Tuhan tolong kebutuhan-kebutuhan dana dan berbagai hal yang mereka butuhkan, Tuhan kiranya memperlengkapinya. Kami percaya bahwa Tuhan sungguh mempersiapkan masa depan yang penuh damai sejahtera bagi anak-anak kami. Tolonglah kami ya Tuhan sebagai orang tua, agar kami juga mampu mewariskan iman kepada anak-anak kami, sehingga mereka dapat bertumbuh secara seimbang. Ya Bapa, kami berdoa bagi para lansia dalam jemaat ini, yang karena berbagai keterbatasan, banyak kali mereka tidak dapat mengambil bagian dalam persekutuan-persekutuan kami. Tolonglah mereka ya Tuhan,
teguhkan iman mereka dan terus memberi pengharapan kepada mereka. Sebab walaupun tubuh fisik mereka terbatas, tetapi dalam iman Tuhan terus memelihara mereka. Bapa, kami berdoa dan menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, semua gugus tugas, para medis, pihak keamanan yang terus berjuang siang dan malam untuk mengatasi persoalan besar yang sedang kami hadapi bersama, yaitu COVID-19. Ya Tuhan, karuniakan kepada mereka kekuatan, hikmat, dan kesehatan, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas mereka, mereka dapat melakukan yang terbaik. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja kami, Gereja Masih Injil di Timor dalam lingkup masing-masing, baik di lingkup sinode, klasis, dan jemaat. Tuhan terus memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, khususnya mereka yang harus berjuang melayani di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Karuniakan kepada mereka kesehatan ya Tuhan, daya imun yang kuat, sehingga sebagai pelayan Tuhan dapat terus memelihara jiwa-jiwa dari jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa secara khusus bagi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani di jemaat Kota Baru ini, bersama dengan penatua, diaken, dan pengajar, dan semua pengurus-pengurus yang ada, pelaku-pelaku pelayanan. Tuhan kiranya memberkati. Dalam masa-masa pandemi ini ada berbagai keterbatasan, sehingga mereka tidak dapat menjumpai jemaat Tuhan satu persatu. Biarlah melalui berbagai media yang Tuhan siapkan dalam jemaat ini, dapat menjangkau seluruh jemaat yang merindukan Tuhan, yang merindukan kehadiran mereka. Bapa, kami menyerahkan persembahan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan-pergumulan kami di minggu yang baru ini. Dengar dan sambut doa kami ya Bapa. Karena kami percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doa kami. Bukan menurut kata-kata kami yang terbatas, tetapi menurut kasih karunia-Mu yang tidak terbatas. Ampuni salah dan dosa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Anggota keluarga yang diberkati Allah, iman dan ilmu harus seiring sejalan. Kita beriman kepada Tuhan, maka ilmu dan hikmat akan diberikan kepada kita untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah peristiwa yang terjadi. Karena itu jalanilah hidupmu
dengan hikmat dari Allah. Maka Allah sang sumber ilmu dan hikmat itu akan memberkatimu. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.